bukan baru sekarang, tapi sekarang diperkuat dengan adanya Pergub dan Perda, bahwa sudah pernah dilakukan, bahwa itu ada penyelewengan juga, disalahgunakan juga, itu rekomendasi yang menyalahgunakan ada juga itu. Karena saya sendiri juga pernah memeriksa ada desa, kok desa ini ada temuan, kok tiba-tiba rekomendasinya keluar, saya juga heran itu di luar saya yang buat rekomendasi, karena bukan saya yang tanda tangan rekomendasi. Saya sebut itu saja. Soal rekomendasi ini bukan hal baru. Itu saya punya saudara tahun ini berakhir masa jabatannya, sedang diperiksa kepala desa di Laura. Saya sudah sampaikan. Jadi waktu menyusun tim, saya sudah bilang memang yang ada keterkaitan dengan dia, saya jangan, lain saja. Jadi ini Pak Ganti dia sebagai danisnya, dia memeriksa di sana. Gitu. Saya sudah antisipasi itu supaya saya jangan disorot nanti ke depan. Oh, karena dia punya saudara, dia punya gua, dia kasih lolos. Dan di dalam Pergub perubahan kita rubah ini supaya semua bisa terakomodir dengan pola pengalaman kerja di lembaga pemerintahan. Kalau yang 1 tahun nilai 1, 2 tahun nilai 2, 3 tahun nilai 3, skor 3, 4, skor 4, 5, skor 5, 5 tahun ke atas itu kita pakai skor 6. Pendidikan, kalau tadi pendidikan kita sampaikan SMP sederajat, tetapi kita lebih perjelas di sini. Ijazah asli, artinya dia disejajarkan dengan ijazah SMA asli. Demikian paket C, D1, D2, D3. Paket B, SLTP nilai 1. Paket C dengan ijazah SLTA nilai 2. Paket D1, D1, D2, D3 nilai 3. D4 atau S1 nilai 4. Ijazah S2 nilai 5 dan ijazah S3 nilai 6. Umur, kalau tadi kita pakai skor 70 ke atas, 75 angka besarnya, tapi sekarang ini angka puluhan, sekarang kita pakai angka satuan sama juga, 25 sampai 36, lebih dari 30 tahun sampai 35 5 skornya, lebih dari 35 tahun sampai 40 tahun 4, lebih dari 40 tahun sampai 45 tahun 3, lebih dari 45 tahun sampai dengan 50 tahun 2, 10 tahun ke atas tadi 1, 50 tahun ke atas 1. Tadi ada permohonan dari Bapak Dewan yang terhormat kaitan dengan bagaimana kalau dipertimbangkan kalau yang punya pengalaman kerja di luar termasuk LSM. Nah, inilah rapat dengar pendapat sebentar memutuskan apakah itu memasukkan, sehingga benar-benar kalau memang memasukkan itu pengalaman kerja, berarti tidak lagi bilang pengalaman kerja di lembaga pemerintahan saja, tetapi lembaga pemerintahan dan non pemerintahan. Kenapa saya singgung ini? Karena tadi disentil pada saat pertanyaan. Jadi ini kalau memang kita sepakati harus dimasukkan, inilah momen untuk kita masukkan. Yang berikut, rekomendasi nanti Bapak Inspektur. Skor umur tadi saya sudah jawab. Pengalaman kerja tadi sudah juga. Rekomendasi malaikat ini Pak Inspektur. Tapi sekarang diperkuat dengan adanya Pergub dan Perda, bahwa sudah pernah dilakukan, bahwa itu ada penyelewengan juga, disalahgunakan juga, itu rekomendasi yang menyalahgunakan ada juga itu. Karena saya sendiri juga pernah memeriksa ada desa, kok desa ini ada temuan, kok tiba-tiba rekomendasinya keluar, saya juga heran itu di luar saya yang buat rekomendasi, karena bukan saya yang tanda tangan rekomendasi. Saya sebut itu saja. Soal rekomendasi ini bukan hal baru. Dalam pengadaan barang dan jasa, kalau ada kontraktor yang punya temuan dan itu sudah diperiksa oleh BPK ataupun API, itu harus menyelesaikan. Itu aturan itu ada di LKPP, peraturan LKPP ada. Harus menyelesaikan dulu temuan.
Jadi saya mohon maaf, saya jawab secara menyeluruh saja. Jadi soal rekomendasi untuk kita takut nanti diklaim secara hukum, saya kira kecil kemungkinan itu. Itu sudah pernah dilakukan soal rekomendasi dalam pengadaan barang dan jasa. CV atau PT yang akan mengikuti tender harus ada rekomendasi inspektorat. Dasar rekomendasi inspektorat apa? Temuan LHP yang dikeluarkan oleh BPK atau LHP yang dikeluarkan oleh aparat pemeriksa lainnya. Itu dasar kita membuat rekomendasi. Nah, untuk rekomendasi nanti dana desa, dasarnya apa yang inspektorat pakai? Adalah laporan hasil pemeriksaan. Saya tidak bisa lari dari itu. Kalau ada kontak dari Pak Yonis, kan kita sama-sama orang tolong loloskan ini, itu saya tidak bisa, kan tidak ada dasar nanti. Itu. Yang berikut, saya juga sudah antisipasi itu. Saya punya saudara tahun ini berakhir masa jabatannya, sedang diperiksa kepala desa di Laura. Saya sudah sampaikan. Jadi waktu menyusun tim, saya sudah bilang memang yang ada keterkaitan dengan dia, saya jangan, lain saja. Jadi ini Pak Ganti dia sebagai danisnya, dia memeriksa di sana. Gitu. Saya sudah antisipasi itu supaya saya jangan disorot nanti ke depan. Oh, karena dia punya saudara, dia punya gua, dia kasih lolos. Dan saya juga wanti-wanti kepada saudara saya, dokumen harus sampai. LHP nanti you harus tindak lanjuti. Kalau tidak tindak lanjuti atau tidak mau memang mencalonkan diri jadi kepala desa, ya sudah, tetap kita rekomendasi ini tidak keluar, kemudian LHP ini menjadi bahan untuk kita menuntut kerugian yang ditimbulkan. Tetap harus ditindaklanjuti. Itu juga berlaku bagi desa-desa yang lain. Jadi saya tidak akan lari dari LHP. Dasarnya LHP. Semua pasti kita akan melakukan pemeriksaan. Inspektorat adalah APIP internal kita. Kalau memang kita masih bisa melaksanakan di sini, bisa ada pemulihan di tingkat internal kabupaten, kenapa kita harus dorong orang ke hukum atau ke tempat yang lain, ke kejaksaan atau kepolisian? Tetapi temuan itu kalau dia menyelesaikan, bukan berarti hapus masa hukuman, tidak. Itu tetap, kalau ada orang yang mau menuntut, tetap. Saya ada beberapa hari ini kebetulan ada ikut musrenbang, tadi juga ada dipanggil. Mungkin ini berkaitan, dipanggil oleh Polres, diminta untuk mengikuti kegiatan dari Irwasum. Ini mungkin berkaitan dengan program Kapolri yang baru tentang restoratif justice. Gitu. Jadi kalau ada masalah, kalau memang bisa diselesaikan, temuan itu bisa dikembalikan, ya kita kasih rekomendasi. Itu. Yang berikut, soal jadwal kampanye, jadwal pilkada, kalau bisa pilkada disampaikan dilaksanakan di bulan Mei. Kalau hanya yang definitif saja, yang 48 desa, bulan Mei oke. Ya, itu saja. Kalau hanya yang pilkada itu 48 desa, bulan Mei saya bisa itu. Prioritas. Tetapi kalau yang 103 desa, saya katakan. Kenapa saya bilang gitu? Kami di inspektorat itu jumlah pegawainya 27, yang bisa kita turun itu dalam satu kali turun itu hanya 6 desa, hanya 6 oblik. Nah sekarang itu normal. 6 oblik. Sekarang saya minta setiap tim tambah 1 tim. Tambah 1 oblik. Bukan tambah 1 tim, tambah 1 oblik. Jadi setiap tim itu 2. Yang definitif yang akan maju. Dengan 2 satu kali turun 10 hari, kita dapat 12 oblik, 12 desa. Untuk sementara, semua saya hentikan dulu. Kalau ada permintaan saya hentikan, kita fokus ke desa.
Karena kalau tidak bisa, Pilkades bisa tertunda. Bisa ada permasalahan di kemudian hari, karena ada desa yang bisa kita tidak periksa. Tetapi ini sudah mepet. Mepet juga saya pasti harus desak sudah, supaya teman-teman itu memeriksa. Memeriksa itu mengejar sampai 103 desa. Harus semua. Gitu. Jadi dengan sekarang ini, karena SDM di tempat kami ini ada teman-teman yang tidak bisa barang. Kita harus mengetik, memasukkan, menghitung semua. Ini memasukkan dalam laptop, baru nanti kita melihat, kita mengkaji ada temuan atau tidak, baru kita cek di fisik lapangan. Jadi saya mohon sekali kalau bisa di bulan Juni. Saya Pak Ketua, mengenai pengalaman, kalau kita utak-atik ini nanti kita kembali lagi ke awal. Kita harus mempertimbangkan yang menjadi dasar aturan kita, pemerintahan. Harus itu tetap kita berdiri, karena yang kita cari adalah profesionalisme dalam bidangnya, bukan pengalaman dari mana saja. Karena nanti misalnya saya punya dam, saya bisa kasih keluar juga pengalaman supir, dia bisa melebar sampai kemana-mana. Jadi tetap kita mengacu pada bahasa undang-undang, pengalaman pemerintahan, sehingga tidak menutup pintu bagi para kaur maupun kepala desa, karena kita tahu pasti mereka nanti terjaring di masalah umur dan pendidikan. Sedangkan sarjana-sarjana lain yang dari LSM otomatis sudah tinggi poinnya dia dari segi ijazah, karena dia sudah kerja di LSM, pasti dia sarjana maupun di bidang lain. Itu jadi yang kita mau jaring itu kan profesionalisme, bukan pengalaman dari bidang lain. Lalu mengenai jadwal, kita sudah pada bulan Juni, lalu sesegera mungkin BPMD keluarkan jadwal pendataan, tahapan-tahapan yang lain bisa jalan sudah, sehingga pas bulan Juni tanggal 10 ke bawah, batas tanggal 10 kita sudah bisa melakukan pemilihan, lalu tanggal 10 ke atas bisa pencairan ADD, sehingga mengakomodir apa juga disampaikan oleh Bapak Tika. Sedangkan hal-hal teknis lainnya itu kami serahkan sudah ke pemerintah. Kalau memang Pak pimpinan sidang menjamin ada makan siang, silakan Pak perpanjang rapat ini. Kalau tidak, yuk kasih saya makan siang sebentar. Terima kasih.